Kancing-kancing langit kelap-kelap katon dirikin sanging sang maweh gandrung saparang katuluwuk germoyak mayik Nama Ki Anom Suroto dalam seni pedalangan Indonesia adalah salah satu nama yang disegani. Ki Anom Suroto dikenal sebagai seorang dalang yang inovatif dalam mengetengahkan cerita wayang kulit. Bagi Ki Anom, filsafat yang ada dalam wayang kulit adalah gambaran hidup manusia di bumi ini. Bagi saya wayang kulit itu sama dengan kita menjadikan diri kita sendiri ya. Karena wayang kulit itu gambaran daripada orang hidup. Disitulah jadi orang hidup itu Kurawa ya di sini, Rawahnya di sini, Bendo juga di sini. Maka kita yakin bahwa wayang tidak akan lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, akan abadi sepanjang masa. Karena kita mempunyai pendapat bahwa ini ngerembuk masalah jiwa raga kita sendiri. Dalam mementaskan wayang kulit, Ki Anom memilih untuk tetap menggunakan gaya klasik. Namun begitu, Anom Suroto tidak menutup diri terhadap perkembangan dalam kesenian wayang kulit. Pengaruh modern yang tidak bisa dihindari membuat Ki Anom menerima perubahan itu dan mengemasnya dengan idiom-idiom klasik yang dikuasainya. Bagi Ki Anom, pengaruh modern tidak selalu harus dihindari selama kita tetap memegang teguh pakem-pakem yang sudah ada. Kalau saya itu memang yang dulu ya, di klasik, tapi ini klasik masa kini ya. Karena apa? Karena kalau kita menjalankan pedalangan klasik masa dulu itu memang ditinggal penonton. Jadi kita klasik yang masa kini, flangkon yang masa kini. Jadi tidak menolak dengan isian-isian masa sekarang. Dari sisi teknis memang kelihatannya Pak Anom cenderung ke klasik ya. Jadi idiom-idiom yang beliau gunakan masih akrab sekali dengan tradisi terutama Keraton Surakarta. Tapi isinya kalau kita cermati sebetulnya kadang-kadang sangat kontemporer, sangat modern dan punya visi ke depan yang bisa kita pakai sebagai satu referensi dalam memecahkan satu persoalan atau bahkan referensi hidup. Kekuatan Ki Anom Suroto dalam mementaskan wayang kulit adalah suara yang merdu, nyaring, dan indah. Keunggulannya ini diakui oleh beberapa kalangan, termasuk di komunitas dalang itu sendiri. Dengan berbekal suara yang bagus, Ki Anom menjadi salah satu dalang yang disukai penggemar wayang kulit. Mas Haji Anom Suroto itu kekuatan di pedalangannya menurut saya mumpuni ya Mas ya, mumpuni. Tetapi yang paling menonjol di bidang suara. Suaranya memang bagus dan semua dalang belum ada yang seperti beliau. Kualitas suaranya dan apa itu kalau pedalangan bilang suaranya arum. Wataka yang mengkono nuju ari Respati sang katomiyos ing tanggap Yagung lenggah dampare kencana semek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran hurap sari kinendo widul sang Kasturi Kapopo ing sang Gobengan Dalam upayanya memajukan seni pedalangan, Ki Anom Suroto bersama rekan-rekannya
mengadakan forum pertemuan para dalang yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu. Pertemuan itu diselenggarakan secara rutin di tempat kediamannya atau di tempat rekan yang lain. Dalam forum ini dibicarakan perkembangan wayang kulit, dan forum ini merupakan sarana sosialisasi bagi para dalang untuk saling belajar dan tukar-menukar ilmu pedalangan. Selain itu, bagi para dalang muda, forum ini menjadi forum pemersatu dengan seniornya. Pementasan wayang kulit Semalam Suntuk menjadi acara utama yang mengisi forum para dalang ini. Di mata teman-teman ya Pak Anom memang seorang tokoh yang mampu menyatukan itu teman-teman pedalangan. Walaupun mungkin di sana sini tidak tahu batin orang, tapi kenyataannya kan begitu, bahwa beliaulah seorang tokoh yang juga dikagumi di kalangan pedalangan karena kepandaian dia merangkul teman-teman. Selama ini yang diharapkan Mas Haji Anom Suroto dengan saya untuk mempersatukan dalang muda dan yang senior yang dengan junior. Jangan sampai ada gap-gapnya. Kedekatannya dengan para tokoh elit politik pada masa Orde Baru tidak bisa dipungkiri adalah salah satu faktor yang turut mendukung ketenaran Ki Anom Suroto. Kepiawaiannya sebagai dalang seringkali digunakan oleh pemerintah dan partai politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik dan pembangunan. Bagi Anom Suroto, selama pesan yang ingin disampaikan bersifat universal, dirinya tidak menganggap itu sebagai masalah besar. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Itu kenyataan sejarah dan kenyataan dunia kesenian tradisional maksud saya. Seperti wayang itu nggak bisa dipisahkan dari elit politik, tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Itu kenyataannya begitu. Sah saja menurut saya. Yang penting bagaimana dalang itu bisa menjaga jarak supaya tidak menjadi kuda Troya, itu aja. Tapi kan sulit, Mas. Jadi waktu itu banyak memang betul. Setiap dalang bukan hanya saya sendiri, betul. Dawanya Mas Jin. Semua itu diminta sebagai alat untuk berpropaganda masalah partainya ya. Tapi saya pegangan saya satu. Asal ini jurnalistik untuk umum, sifatnya umum, mesti kita utarakan. Maka waktu itu masalah pembangunan yang banyak jangan, karena pembangunan kan universal. Sebagai seorang dalang, kemampuan memainkan wayang saja tidaklah cukup. Kemampuan bertutur dan bercerita adalah suatu kemampuan yang mutlak juga harus dimiliki. Dan Ki Anom sangat menguasai hal itu. Dalam mementaskan cerita-cerita wayang, Ki Anom Suroto dikenal sebagai seorang dalang yang piawai mengemas misi, pesan-pesan moral, dan nilai-nilai dalam kehidupan dengan memakai bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh para penonton wayang kulit. Sepengetahuan saya, Ki Anom Suroto yang sudah saya kenal sejak tahun 70-an tergolong salah satu dalang yang luar biasa, terutama pada kemampuan beliau menyerap berbagai kecenderungan-kecenderungan sosial. Agaknya karena itulah beliau menjadi masyhur, termasuk bagaimana beliau mengemas pertunjukan wayang itu dengan mengekspresikan semua kecenderungan itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bahasa atau idiom wayang, tapi cukup komunikatif. Beliau sangat pandai membawakan misi. Jadi dia kemas dengan bagus yang sangat komunikatif dan mengena gitu loh, dan enak didengar. Ki Anom Suroto lahir di desa Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, dari pasangan Ki Harjo Darsono dan Sawini. Ayah dan kakeknya adalah dalang yang cukup dikenal pada zamannya.
Kecintaannya pada seni wayang kulit sudah ditunjukkan pada usia yang masih muda. Gemblengan sang ayah yang juga seorang dalang menjadikan Ki Anom Suroto mantap dengan pilihannya untuk menjadi seorang dalang. Kalau rumiyin alitanipun napa niku nggih senengane nggih dolan-dolan kalih kanca niku senengane mau nyekel wayang. Ngoten nggih. Wayangan anggere mulih ke sekolah niku wayangan beto wayang niku wayang kerdus. Wayang kerdus niku beto teng kotak, beto teng ngisor oren mriku. Nggih kalih rencang-rencange wong kathah. Saya lulus dari SMP, nggak melanjutkan ke SMA karena bapak sudah bilang, wes sekolah dulu harus ngopo, ya anak dalang jadi dalang, terus dulu itu gitu, anak dalang kudu jadi dalang, melalui rasa data sekolah dulu dari bapak. Ki Anom menikah dengan istri pertamanya, Sri Sayuti, dan dari hasil perkawinannya, Ki Anom memperoleh 6 orang anak. Sementara itu, dari perkawinan keduanya dengan Endang, Ki Anom memperoleh seorang anak. Putra bungsu Ki Anom, yaitu Prasetyo Bayu Aji, nampaknya menuruni warisan bakat ayahnya dalam olah seni wayang kulit. Dalam usianya yang masih muda, Bayu sudah dikenal sebagai dalang yang cukup tangguh, baik olah vokal maupun sabetan gerak wayang kulitnya. Perpaduan materi vokal yang bagus, sabetan wayang yang hidup, membuat Bayu cukup disukai oleh para penonton wayang kulit. Hal ini dinilai sebagai sebuah keuntungan sekaligus kelemahan bagi Ki Anom Suroto. Akhir-akhir ini, ya, titik lemahnya Mas Anom malah justru kemunculan Dek Pras itu, Dek Pras muncul, sahabatnya Mas Anom kurang sekarang. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Ini, maaf ya, saya ngeritik Mas Anom. Walaupun sudah ada jagonya, jago lebih baik. Tapi kalau bisa, ya Mas Haji Anom Suroto jangan kendor, malah lebih ditekankan lagi suatu contoh bagaimana nggarap karakter supaya hidup gitu. Kita sudah berupaya untuk sahabatan yang bagus, tapi toh masih kalah dengan anak saya, kalah sama Pak Mantep. Katanya orang ya kita harus menerima yang pantun. Ya lain halnya dengan Bayu nanti katanya. Kalau Bayu itu katanya suaranya baik, sahabatannya katanya juga baik. Itu kata orang, tapi saya sendiri enggak. Si yang memecah mitos katanya itu, kata para dalang-dalang muda yang kita dengar itu, nanti Bayu yang akan memecah mitos itu. Bagi Ki Anom, kesehatan tubuh adalah harta yang tak ternilai. Profesi dalang yang menuntut dirinya harus tetap terjaga sepanjang malam di saat pementasan wayang kulit memerlukan kondisi fisik yang prima. Olahraga merupakan upaya Ki Anom untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap fit. Jalan kaki santai dan senam aerobik bersama keluarga merupakan aktivitas rutin yang dilakukan Ki Anom. Bagus kayak apa, tapi kalau kondisi badan nggak sehat ya tetap akan. Sedangkan lagi pilek saja nih, wayang sak otak pilek kabeh, Puntadewa pilek, Werkudara pilek, maka dituntut dalang harus sehat. Nah makanya olahraga jangan ditinggalkan. Kalau saya dikatakan suara saya itu lumayan ya karena banyak olahraga dan sedikit menyingkiri pantangan-pantangan. Ada yang menyarankan kalau mau dalang jangan minum es. Ya saya ikutin. Tadi sehari sebelum hari H saya nggak minum es. Berawal dari keinginan untuk meninggalkan warisan yang berguna bagi generasi penerus,
Ki Anom Suroto membangun sebuah bangunan joglo di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Bangunan joglo yang memakai ukiran dari Jepara, Kudus, dan Solo ini oleh Ki Anom dinamakan kebun seni. Di sini, Ki Anom memberikan tempat bagi komunitas seni untuk berlatih dan menciptakan ide baru dalam berkesenian. Kita tuh hasil karya kita selama hidup tuh orang ketemu sak kelungsu tuh semoga ada ya. Walaupun sekecil apapun ada peninggalan saya, bekas-bekas saya sebagai dalang. Saya tuh mendirikan rumah seperti ini ya, kandung maksud kecuali untuk dokumentasi kita secara fisik, kedua kali untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri. Maka di sini saya katakan kebun seni bukan padepokan. Mengapa? Karena kebun itu merupakan lahan untuk menyebar benih. Jadi kandung maksud untuk menyebar benih segala kesenian yang ada. Kehadiran Ki Anom di dalam dunia seni pedalangan telah memberi warna tersendiri. Sebagai dalang klasik yang modern, Ki Anom memberikan sumbangan yang berarti bagi dunianya. Melalui pesan-pesan moral yang disampaikan dalam pementasannya, Ki Anom seperti ingin mengatakan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam wayang kulit sangat berguna bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Sang